Shalom. Saya sapa kembali. Shalom. Bagi nama Tuhan. Siapkan hatimu. Aku siapkan hatiku menghampiri tahta kekudusan Allah. Kita mau menyembah Tuhan dalam kekudusannya, karena Dia adalah Allah yang kudus. Kita mau berminta ampun kepada Tuhan, hampiri Dia dengan tahta kemuliaannya. Pada pagi hari ini saya sedang jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Oh
Kami mau mulai ibadah ini. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami bersatu hati kami tolak dari ruangan ini. Biarlah kuasa-Mu saja yang bertahta dalam ruangan ini, dalam ruangan hati kami, seluruh organ tubuh kami Tuhan, kami kerahkan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pakai seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi ini. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, yang melayani dan yang mendengar dan yang memuji Tuhan. Sama-sama diberkati Tuhan. Urapi kami semuanya ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Sama-sama yang percaya katakan kepada Tuhan Yesus, amin. Tetap berdiri. Ya, kita datang ke bait Tuhan harus dengan hati bersyukur. Jangan ngedumel saudaraku. Saya lihat saudara senyum apa tidak, tapi saya yakin saudara menginjakkan kaki ke sini oleh karena Tuhan, bukan? Yes, oleh karena Tuhan, bukan gagah kebenaran. Oleh sebab itu, katakan kepada Tuhan, aku datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur.
melalui pujian, kita juga mau dipulihkan melalui firman pagi. Seberat apapun beban kita, kalau kita datang kepada Tuhan, janji Tuhan ya dan amin, seperti fajar pagi yang tidak pernah terlambat bersinar, bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Itulah janji Tuhan kita. Siapkan hatimu pada pagi ini ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika aku hadapi kehidupan ini, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita harus pilih, tetapi ketahuilah Yesus adalah jalan yang terbaik di segala persoalan hidup. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ayam
Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar ya Bapa, namun kami sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Kau dapati hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami di hadapan Tuhan, kami siap untuk kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita mau bersyukur pagi ini. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin untuk firman Tuhan. Kalau sekilas kita melihat ayat ini, kita udah tahu ya bahwa ini ayat tentang kedatangan Tuhan, berbicara tentang kematian. Dan kalau kita bicara tentang kematian, biasanya bulu kuduk merinding ya. Kita udah diperhadapkan bahwa setiap kita pasti akan meninggal. Jadi kalau hari ini Tuhan ingatkan kita bagaimana keadaan kita di masa akan datang, kita harus siap-siap. Apa yang menjadi latar belakang dari Paulus untuk menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika? Yang pertama, bahwa Paulus ingin memberikan kekuatan kepada jemaat Tesalonika agar mereka terus tetap setia dengan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ketika Paulus dan Silas memberitakan kebenaran firman Tuhan di Tesalonika, itu di dalam Kisah Rasul 7, itu dikatakan bahwa jemaat Tesalonika berkembang dengan pesat. Banyak orang-orang yang mengenal Tuhan dan mereka mengikut Tuhan. Tentu ini menjadi satu kekhawatiran bagi kerajaan atau kekaisaran Romawi, karena mereka pada saat itu yang berkuasa. Dan penginjilan yang dilakukan adalah dengan mengatakan akan datang raja, yaitu Yesus Kristus, untuk kedua kalinya. Nah, ini membuat Kaisar Romawi merasa tersaingi ini. Dia merasa ada raja lain selain dia yang berkuasa. Makanya terjadilah penganiayaan di jemaat Tesalonika ini. Ya, orang yang mengenal Tuhan dihujat, ya, dikucilkan, bahkan mengalami penganiayaan hingga meninggal. Nah, ini membuat
jemaat di Tesalonika merasa goyang, takut untuk menghadapi kematian. Ditambah lagi ada aliran yang masuk di Tesalonika, ya, ajaran, yaitu ajaran Gnostik, di mana mengatakan bahwa kematian itu hanya pelepasan jiwa. Artinya ya udah, hanya begitu aja sampai di situ. Ditambah lagi ada aliran Yudaisme yang mengatakan bahwa yang akan masuk ke surga itu yang masih hidup, yang akan diangkat oleh Tuhan. Dan orang yang meninggal sebelum kedatangan Tuhan itu akan dibangkitkan, akan tetapi tidak masuk ke surga. Dibangkitkan hanya di dunia aja, di bumi ini. Nah, ajaran-ajaran ini yang membuat jemaat di Tesalonika, orang yang percaya Tuhan di Tesalonika merasa gelisah, galau, ya, terus merasa takut juga, karena artinya pengikut atau orang yang percaya sama Tuhan sia-sia. Untuk apa ikut Tuhan? Karena adanya ajaran-ajaran lain yang membuat jemaat ini bimbang. Hal inilah yang membuat Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam ayat 13 dan 14, di situ dikatakan bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain. Kata meninggal, ya, kalau kita udah lihat meninggal, rasanya udah deh, jangan ngomong meninggal gitu ya. Itu masih nanti, itu masih lama, apalagi kalau masih muda ya, udah bicara meninggal. Beberapa hari yang lalu suami saya sebelum ke Palembang, misalnya dia mampir ke Toyo Diri, dia bilang itu teman meninggal gitu ya. Wah, masih muda gitu ya. Sakit apa gitu, jantung katanya. Jadi kita nggak tahu, tiba-tiba ya. Kadang kita hari ini masih ngobrol ya, besok pagi udah nggak ada. Hari ini masih bercanda ya, masih mungkin WA-WA-an gitu ya. Kalau teman saya kena COVID ya di Wisma Atlet, dia bilang itu suasana yang mencekam. Kenapa? Sepertinya kita dalam antrian nunggu buat meninggal. Kenapa? Hampir berapa jam ya, kadang cepat, dalam waktu cepat, kadang dalam waktu lambat, itu bunyi geduk. Itu apa tandanya? Ada yang meninggal di lorong. Jadi suasana mencekam itu ada ya. Tapi di sini Paulus menggunakan kata dasar poimao, tidur. Jadi sebenarnya orang yang meninggal itu adalah orang yang hanya tidur, yang satu saat pasti akan bangun. Jadi aliran Gnostik yang mengajarkan yang udah mati, udah gitu aja gitu, hanya jiwanya aja udah, itu terbantahkan. Bahkan aliran yang mengatakan ada reinkarnasi, inkarnasi lagi setelah meninggal, kalau berbuat baik nanti dia jadi lagi orang yang baik, menjadi manusia. Kalau dia kehidupannya berbuat jahat, dia akan lahir mungkin jadi kodok ya, mungkin jadi binatang A, B, C gitu ya. Makanya mereka aliran yang ini biasa nggak boleh membunuh hewan. Siapa tahu itu kakek saya, siapa tahu itu anak saya gitu ya, siapa tahu itu tante saya gitu ya. Itu memang ada aliran yang demikian. Itu yang disebut dengan karma. Jadi kalau berbuat baik nanti dia akan terlahir kembali dengan hal yang baik. Kalau jahat terlahir dengan yaitu binatang A, B, C, D. Nah, jadi Paulus menegaskan bahwa sebenarnya manusia yang mati itu hanya tertidur. Untuk itu sebagai orang yang tahu bahwa kalau yang meninggal itu hanya tidur, jemaat tidak boleh bersedih. Kata berduka cita yang di sini bukan sedih, oh kalau dia ayah kita meninggal atau anak kita meninggal, kakak kita meninggal terus kita nangis, bukan. Sedih di sini artinya bahwa sedih dengan kesedihan yang mendalam, yang bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri, yang bahkan bisa merusak masa depannya.
suami atau istrinya meninggal, atau anaknya meninggal, atau orang tuanya meninggal, kehidupannya bukan malah baik, tetapi secara psikologis malah dia terpuruk. Kenapa? Dia merasa ditinggalkan, dia merasa nggak bisa apa-apa. Jadi dia nggak mempercayai adanya Tuhan. Kok Tuhan panggil orang tua saya hari ini ya, saya masih butuh orang tua saya. Jadi dia merasa Tuhan itu jahat. Jadi psikologinya akhirnya terganggu, kerusakan mental, traumatis. Jadi Paulus mengingatkan bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita tidak harus bersedih dalam kutip yang menyakiti diri kita sendiri, yang kita akhirnya berbuat tidak baik, berbuat kejahatan, tetapi kita bersedih karena kita manusiawi. Ya, kita juga bisa menangis, kita juga bisa sedih kalau kita ditinggalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan jangan sampai kita berduka cita. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memahami bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kematian adalah satu awal atau gerbang di mana kita memasuki kehidupan baru bersama Bapa di surga. Itu yang harus kita pahami sehingga kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat 15 sampai ayat 17 ini dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada kata kedatangan Tuhan, parousia, kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan, berbicara tentang kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Kalau di dalam Alkitab ada 3 hal kedatangan Tuhan disebutkan. Ketika Yesus lahir sebagai anak manusia, yang kita rayakan dengan hari Natal, dan ini sudah terjadi. Selanjutnya ada pengangkatan, tadi dikatakannya akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Yang selanjutnya ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi harus dibedakan, ada pengangkatan dan kedatangan Tuhan. Karena ini yang membedakan kekristenan dengan ajaran lain seperti Yudaisme. Karena Yudaisme nggak percaya pengangkatan. Dia hanya percaya kalau yang mati, yang masih hidup aja yang diangkat ke surga, yang meninggal nggak dibangkitkan tapi nggak naik ke surga, cuma dibumi. Jadi kita harus punya kekristenan, harus tahu bahwa ada pengangkatan dan ada kedatangan Tuhan kedua kali. Kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali banyak ya di Alkitab, di Matius 24 ayat 6 sampai 8 itu berbicara tentang tanda-tanda ketika memasuki zaman baru, di mana akan ada bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Itu memasuki akhir zaman di mana Yesus akan datang yang kedua kali. Tetapi kalau pengangkatan itu berada di antara masa sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan sebelum masa antikris. Jadi betapa pengangkatan ini satu keinginan bagi orang Kristen, diangkat sebelum akan adanya masa antikris, masa penyiksaan. Jadi itu yang membedakan pengangkatan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa itu pengangkatan? Di dalam ayat 17 kata diangkat menggunakan kata harpaso, yang berarti dirampas, direbut, diambil secara tiba-tiba. Ya. Mungkin ada
ada yang sudah pernah nonton film Left Behind? Ya, itu bercerita tentang pengangkatan. Ya. Ada satu keluarga, ayahnya pilot, punya anak 2. Ya. Bapaknya ini tidak setia, istrinya setia. Ya. Ada kegoncangan, kakaknya sama adiknya lagi ke mall. Adiknya pas lagi dipeluk tiba-tiba hilang, tinggal bajunya. Terus dia lari pulang, lihat mamanya, ya, cari mamanya, mau ngasih tahu nih adiknya nggak ada. Sampai di rumah dia cari mamanya, nggak ada juga, hilang. Akhirnya dia ke gereja, ketemu pendeta. Terus dia tanya, Pak Pendeta gimana nih? Adik saya nggak ada, hilang. Mama saya nggak ada, hilang. Pendeta bilang inilah saatnya, hari pengangkatan itu, bahwa semua orang diangkat Tuhan, orang yang hidup kudus suci. Pendetanya anaknya nanya, kok Pak Pendeta nggak diangkat, masih di sini? Pak Pendeta bilang, ya bagaimana ya, itu semua rahasia Tuhan, kehendak ilahi. Mungkin saya kurang berkenan. Akhirnya anaknya ini kayak stres gitu ya, maksudnya merasa berarti saya ini nggak benar ya. Dia pokoknya nyalahin dirinya sendiri. Dia lari naik ke atas bumbungan itu ya, di atas laut itu biasanya kan kalau di sana tuh sungai itu bisa terangkat gitu ya. Jadi kapal bisa lewat. Dia lari di situ. Ada menara, dia mau bunuh diri. Pas dia mau bunuh diri, dia lagi bayangin keluarganya, tiba-tiba papanya telepon. Tapi sebelum dia papanya telepon ini, flashback di cerita papanya yang pilot ini lagi nyetir mau ke New York. Itu orang banyak yang meninggal, terangkat. Di pesawat itu orang pada ricuh karena nggak ada ininya ya. Maksudnya anaknya hilang, terus ada yang suaminya hilang gitu ya, heboh gitu ya. Suaminya sendiri, temennya sesama pilot hilang juga, dia enggak. Dia lihat temennya, dia bukain semua saku baju temennya, ada apa, dompet dia bukain, dia lihat ada cincin, ada nama istrinya suaminya itu. Dia ingat dia nggak pakai cincin kawin, karena dia kan masih pengen godain cewek-cewek, jadi dia cincin kawinnya dilepas. Terus dia lihat jam yang temennya itu, jamnya ayat Alkitab ketinggalan. Dia baru tersentuh, dia ingat. Makanya dia telepon anaknya. Anaknya yang tadinya mau bunuh diri, waktu papanya telepon nggak jadi bunuh diri. Papanya tersadar. Ini sekilas info tentang pengangkatan ya, film ya. Mungkin kalau mau nonton ya boleh putar di YouTube. Jadi yang membedakan pengangkatan itu yaitu tiba-tiba. Ya sama, kematian juga tiba-tiba. Akan tetapi kalau pengangkatan itu ada masa di mana kita lagi beribadah, sebagian hilang. Tapi kita berharap enggak ya, GBI Papantas semua hilang, diangkat Tuhan. Amin. Amin. Dengan iman dulu kita katakan. Kalau di dalam Alkitab, tokoh yang diangkat atau mengalami pengangkatan itu ada Henokh, ada Elia, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Dalam Markus 13 ayat 32 dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Juga di dalam Markus 13 ayat 28, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kalau kita sudah melihat tanda-tanda akhir zaman, ada gempa, peperangan, sakit, penyakit ya, saat ini virus pandemi yang begitu mengguncang dunia, kita harus melihat bahwa tandanya semakin dekat. Harus bersiap-siap, harus berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 itu dikatakan berjaga-jaga, bersiap-siap, dan sadar. Jadi kita jangan
nggak sadar, artinya mikirin duniawi terus. Hari ini apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu terus yang dipikirkan. Kita nggak memikirkan hal-hal yang rohani. Makanya di Tesalonika 5 itu, 1 Tesalonika 5 itu dikatakan berjaga-jaga dan sadar. Jangan sampai lupa bahwa waktunya itu akan tiba-tiba. Entah itu kematian kita dipanggil sendirikah, entah itu pengangkatankah, kita harus siap-siap karena waktunya kita nggak tahu. Untuk itu kita harus berbaju sirahkan iman dan kasih, ketopong pengharapan keselamatan. Kalau di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi untuk mempersiapkan diri kita di akhir zaman ini, iman, pengharapan, dan kasih itu harus ada di dalam kehidupan kita. Iman di dalam ayat 14 dikatakan, karena jikalau kita percaya, iman, pistis kata yang digunakan, yang berarti kita percaya dengan keyakinan yang kokoh, yang kuat atas dasar kebenaran. Berarti kita percaya di dalam kesetiaan. Kita juga mempercayainya sebagai satu kebenaran. Iman itu penting. Iman itu penting. Karena Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi betapa pentingnya iman, karena itu pemberian Allah. Cerita di dalam Lukas 7, di mana ada seorang wanita yang berdosa yang datang kepada Yesus. Dia membasuh kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, lalu mengurapi dengan minyak di atas kakinya. Dia menangis tersungkur di hadapan Tuhan. Di ayat 50-nya Tuhan katakan, Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi betapa pentingnya iman. Juga di dalam Ibrani 11, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman itu penting. Bahkan ketika Yesus datang kedua kalinya, dia katakan, adakah iman di bumi ini? Jadi kita harus membangun iman kita. Stamina iman kita harus kita persiapkan sedemikian rupa. Iman dibangun dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadikan itu gaya hidup kita. Mungkin kita nggak bisa hafal ayat, minimal kita bisa baca, bukan sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar jadi rema kita. Satu ayat aja satu hari cukup. Karena itu akan membangun imunitas. Kalau tubuh itu ada imun, dibangun dengan apa? Senyum, ya. Hati yang gembira itu menaikkan imun. Kalau orang Kristen, imannya dibangun lewat apa? Imunnya firman Tuhan itu. Maka satu ayat aja cukup. Jadikan itu rema. Selanjutnya bergaul dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Karena sesungguhnya perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Tuhan katakan perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Jadi kalau perbuatan baik tanpa iman, sia-sia. Semua hanya perkenanan Tuhan. Iman kepercayaan kita tidak pernah sia-sia. Ada upah dalam iman, yaitu keselamatan, hidup kekal. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak,
ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Selanjutnya, apa yang kita persiapkan? Yaitu kita memiliki pengharapan akan keselamatan. Di dalam ayat 13, orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Jadi kita jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kata pengharapan menggunakan kata dasar Kelpis yang berarti suatu keyakinan apa yang diharapkan atau alasan untuk kita berharap. Dasarnya adalah firman Tuhan. Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini satu pengharapan keselamatan kita kepada Tuhan, bahwa setelah kita meninggal, setelah kita diangkat Tuhan, kita akan hidup kekal bersama Allah. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di dalam Tuhan Yesuslah ada pengharapan akan keselamatan itu sendiri. Tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan bagi hidup kita. Selanjutnya, apa yang harus kita persiapkan? Yaitu kita hidup di dalam kasih. Di dalam ayat 18 dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Menghibur berarti memberi dorongan. Kata menghiburnya menggunakan kata parakaleo, memberi dorongan, berbicara dengan ramah, menguatkan hati, memberi nasihat dengan dasar kasih dan ketulusan. Jadi bukan hanya sampai memberi nasihat, memberi kata-kata penghiburan, pengharapan, nggak sampai di situ, tapi dengan ketulusan, dengan kasih. Ya. Karena apa? Allah adalah kasih itu sendiri. Maka kalau kita hidup di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan lebih, kita akan memberikan nasihat itu dengan dasar kasih. Bukan karena kita mau menghakimi, bukan karena kita merasa kita lebih tahu, ya. Tapi memang kita mengasihi dia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Satu ketika saya memberikan nasihat kepada seseorang, orang ini katakan lagi ke orang lain, dan orang lain katakan lagi ke saya. Oh, bisanya cuma nasihatin bla 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 bla, dia CD sampai Z. Saya hanya bilang gini, ya saya sih ngasih taunya ya tulus-tulus saja. Tapi kalau orang itu merasa saya menghakimi dia, saya hanya sebagai orang yang boleh dikatakan mendikte dia, ya mungkin hanya Tuhan yang tahu. Karena untuk melihat dasar ketulusan atau dasar kasih kita kepada orang, kan kita nggak bisa ukur. Kadang ada orang ngomongnya sambil jutek, ya, tapi hatinya tuh baik. Ngerti nggak? Kelihatannya jutek, ya, ngasihnya juga nih, gitu. Tapi dia nggak ada motivasi apapun, benar-benar ngasih. Tapi ada juga orang yang mungkin memberi nasihat dengan baik, ya, dengan kata-kata yang lembut, tapi bisa juga nggak atas dasar kasih. Jadi motivasi seseorang memang kita nggak bisa ukur, ya. Kita nggak bisa lihat dari casing luarnya, tapi Tuhan yang tahu.
Bagaimana kita memberikan nasihat kepada seseorang ya, dengan kata-kata penghiburan, bukan karena kita merasa lebih tinggi, lebih rohani, lebih dewasa, bukan, tapi memang benar-benar dari ketulusan. Kalau bahasa kerennya, nothing tulus lah. Itu bahasa keren. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan. Kematian adalah awal atau gerbang untuk kita memasuki kehidupan baru bersama Bapa di surga. Bahwa akan ada masa di mana kita akan diangkat dan dibangkitkan oleh Tuhan. Untuk kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Untuk itu kita harus berjaga-jaga, kita harus sadar dalam hidup ini. Dengan kita hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Saya tutup dengan Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau mengingatkan kami Bapa akan hari-hari terakhir dalam hidup kami Tuhan. Entah kapan waktunya Tuhan, kami tidak tahu. Tapi kami percaya, kami mengimani bahwa kami memiliki pengharapan keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Allah. Terima kasih.
Ajar kami semakin hidup kudus dan benar, sebab kami tidak tahu kapan Engkau menjemput kami. Ajar kami semakin tulus, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, sebab dunia ini bukan rumah kami. Satu kali Engkau akan angkat kami dan tidak satu pun Kau tinggalkan jemaat-Mu, hamba-hamba dan pelayan serta abdi-Mu, semua memasuki kerajaan Allah. Ajar kami hidup dalam kasih, pengharapan, dan iman kami terus tetap nyata dalam perbuatan kami, ya Bapa. Terima kasih berkati hamba-Mu Ibu Eva yang sudah menyampaikan firman. Kuasa urapan hikmat semakin nyata menjadi berkat bagi kami sekalian. Suami anak-anaknya diberkati Tuhan, dan setiap hari usahanya dibuatnya berhasil. Berkati seluruh jemaat-Mu, hamba-Mu tidak mengerti kesulitan dan masalah mereka. Tuhan permudah dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan akan memberi pekerjaan. Setiap mata pencarian jemaat Tuhan diberkati sehingga kehidupan perekonomian jemaat itu semakin membaik. Jemaat yang sakit abang tidak menyebutkan Tuhan, kami tahu Tuhan mengenal jemaat-Mu. Lawat mereka Tuhan, semua Tuhan nyatakan. Buat mereka percaya Allah itu hidup, Allah menyertai dan hilurnya mereka semua. Kami tahu biarlah setiap apa yang menjadi kesulitan mereka tetap berharap kepada Allah. Bapa, terima kasih berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Biarlah Presiden kami Bapak Presiden Jokowi Dodo memberikan hikmat untuk mengatur negeri ini, sehingga keamanan dan ketentraman nyata Tuhan. Dan sungguh Tuhan, biarlah kesehatan nyata bukit negeri ini, sehingga pemulihan dalam segala hal boleh dinyatakan. Kami boleh beribadah kembali ya Tuhan, dengan ibadah yang biasa Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar jemaat-Mu mau pulang, Tuhan menyertai mereka sampai di rumah dengan selamat. Dan sebelum mereka pulang, jemaat Tuhan akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu, akan persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini, dan jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Dan sementara hamba-hamba Tuhan akan rapat, Tuhan akan memberkati rapat kami sebentar, dan nama-Mu dipermuliakan. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.